Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Hartanti Putri Utami, spesialis konservasi gigi, akan menyampaikan materi kuliah blok 10 pada semester ini tentang etika, hukum, disiplin, dan error prosedur dalam operatif dentistry, khususnya dalam tumpatan direk resin komposit. Capaian pembelajaran pada materi kuliah ini yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar etika kedokteran gigi dan penerapannya dalam praktik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran disiplin, profesi, dan mekanisme penanganannya. Kemudian, mahasiswa mampu memahami aspek hukum yang mengatur praktik kedokteran gigi, khususnya dalam bidang operatif dentistry. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan prinsip etika dan hukum dalam pengambilan keputusan klinis. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis studi kasus pelanggaran etika dan hukum dalam bidang operatif dentistry. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami error prosedur dalam operatif dentistry. Norma dalam praktik kedokteran merupakan satu kesatuan dari etika, disiplin, dan hukum. Etika adalah pengetahuan tentang moralitas, yaitu menilai baik buruknya suatu perbuatan ditinjau dari sisi moral. Kemudian, etika sendiri adalah suatu studi tentang moralitas, di mana merupakan suatu refleksi dan analisis yang cermat dan sistematis terhadap keputusan dan perilaku moral. Dalam pengertian etika, terdapat kata kunci moralitas. Prinsip-prinsip dasar moral yaitu, yang pertama, autonomi, yaitu menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan kesehatannya setelah mendapat informasi yang cukup. Biasa disebut sebagai informed consent. Kemudian ada beneficence, yaitu berbuat baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pasien. Kemudian ada non-maleficence, yaitu tidak merugikan atau membahayakan pasien. Kemudian ada justice, yaitu memberikan pelayanan yang adil, tanpa diskriminasi dan sesuai kebutuhan pasien. Kemudian yang terakhir ada veracity dan fidelity, yaitu kejujuran dalam komunikasi dan menjaga kepercayaan pasien. Aspek kedua dari norma adalah disiplin. Disiplin profesi meliputi kepatuhan terhadap kode etik, yaitu mengikuti pedoman perilaku profesional yang diterapkan oleh organisasi profesi, misalnya kode gigi untuk dokter gigi. Kemudian mematuhi standar praktik, yaitu melaksanakan tindakan medis sesuai standar prosedur operasional dan standar kompetensi. Kemudian ada tanggung jawab profesional, yaitu menjaga mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan menghindari tindakan yang merugikan. Kemudian pengawasan dan sanksi. Pelanggaran disiplin dapat dikenai sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi atau organisasi profesi. Aspek ketiga dari norma yaitu hukum. Hukum dalam praktek kedokteran bertujuan untuk melindungi hak pasien, melindungi hak tenaga medis, serta menjamin mutu pelayanan kesehatan. Aspek legal yang diatur dalam praktek kedokteran meliputi perizinan praktik berupa STR dan SIP, kemudian adanya standar pelayanan medis berupa SOP dan standar profesi, kemudian adanya informed consent atau persetujuan tindakan medis, rekam medis dan dapat digunakan sebagai bukti hukum, serta adanya kerahasiaan pasien atau confidentiality. Kemudian dalam perkembangan teknologi informasi yang bersifat borderless,
telah mengubah pola interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pasien kini cenderung mengekspresikan keluhan ketidakpuasannya melalui platform media sosial yang dianggap sebagai sarana penyampaian pendapat yang lebih cepat, terbuka, dan memiliki jangkauan audiens yang luas. Pergeseran mekanisme pengaduan ini menimbulkan implikasi etis, profesional, dan legal bagi praktek kedokteran gigi, terutama karena penyebaran informasi yang tidak terkontrol berpotensi mempengaruhi reputasi tenaga kesehatan serta prinsip persepsi publik terhadap layanan klinis. Dalam bidang operatif dentistry, kesalahan seringkali terjadi dan meskipun tidak membuat pasien cedera, namun cukup dirasa merugikan pada pasien. Berikut adalah beberapa kasus tentang ketidakpuasan pasien yang dituangkan dalam media sosial. Pada kasus pertama, yaitu pada kasus ini pasien merasa tidak puas dengan hasil penempatannya. Apakah kemungkinan adanya kesalahan prosedur? Kemudian pada kasus kedua, ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antara dokter dan pasien. Kemudian pada kasus yang ketiga, yaitu pasien merasa keberatan tentang biaya penempatan atau tambal gigi. Nah, pada ketiga kasus tersebut, apakah termasuk dalam malpraktik? Bagaimana kita sebagai dokter gigi menyikapinya? Kita menginjak ke materi malpraktik terlebih dahulu. Ada 4 hal yang perlu kita nilai pada kasus malpraktik medis, yaitu apakah tergolong perilaku salah atau perbuatan melawan hukum, apakah wan prestasi atau ingkar janji, atau suatu kelalaian. Yang hal-hal tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian atau cedera kepada pasien. Kelalaian merupakan jenis malpraktik yang paling sering terjadi. Untuk kelalaian, ada yang pertama ada malfeasance, yaitu melakukan tindakan yang melanggar, sejajar dengan error of planning. Misalnya, melakukan suatu tindakan medis yang bukan merupakan indikasinya. Kemudian ada misfeasance, yaitu improper performance yang mengakibatkan cedera pada pasien. Sejajar dengan error of execution, yaitu misalnya tindakan medis yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Kemudian yang ketiga adalah ada nonfeasance, yaitu gagal melakukan tindakan yang merupakan kewajiban. Biasanya yang paling sering terjadi pada praktik kedokteran gigi adalah tidak merujuk ke dokter yang lebih kompeten. Kemudian kita melihat pada kasus-kasus di atas, kita lihat apakah terjadi pelanggaran etika. Dikatakan melanggar etika apabila tidak memberikan informed consent. Informed consent bisa berupa pernyataan yang tertulis yang dibubuhi tanda tangan dari pasien atau suatu pernyataan lisan, yaitu sebelum melakukan tindakan harus ada pernyataan ya dari pasien. Kemudian apakah menjelaskan atau tidak menjelaskan tindakan atau biaya yang akan dikeluarkan pasien, kemudian menjanjikan hasil yang berlebihan, dan melanggar kerahasiaan pasien. Dasar hukum yang mengatur tentang informed consent dan hak-hak pasien yaitu terdapat pada undang-undang dan peraturan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur hak pasien atas informasi medis yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami sebelum tindakan dilakukan. Jadi, kita sebagai dokter gigi wajib memberikan informasi yang lengkap kepada pasien dalam ranah estetika,
termasuk di dalamnya adalah tentang biaya pengobatan. Kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 290 garis miring Menkes garis miring per garis miring 3 2008, yaitu yang menyatakan bahwa secara khusus mengatur tentang persetujuan tindakan kedokteran termasuk bentuk, isi, dan prosedurnya. Kemudian dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia juga dijelaskan bahwa kewajiban dokter untuk menjelaskan diagnosis, prosedur, risiko, manfaat, dan alternatif terapi sebelum pasien menyetujui. Kemudian, kasus dapat dikatakan melanggar hukum apabila yang pertama, kelengkapan aspek legal praktek tidak dilengkapi, yaitu meliputi perizinan praktek. Kemudian, adanya terdapat kelalaian medis atau error of planning atau error of execution. Kemudian, layanan tidak sesuai standar, rekam medis yang tidak jelas, ada misdiagnosis yang menimbulkan kerugian. Dikatakan terjadi pelanggaran disiplin apabila dilakukan prosedur yang salah, kemudian tidak adanya dokumentasi. Sangat penting dalam bidang operatif dentistry, terutama berkaitan dengan estetika, untuk mendapatkan dokumentasi sebelum dan sesudah perawatan. Kemudian dokter bekerja di luar kompetensi, kemudian tidak memenuhi hak-hak pasien. Menulis keluhan di media sosial dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Dalam hal ini, bagaimanakah aspek hukumnya? Dengan kehadiran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, dalam konteks pendekatan hukum, tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan adanya kepastian hukum dan sebagai landasan penegakan hukum atau law enforcement jika terjadi pelanggaran. Dalam hal ini tertuang pada pasal 27 Undang-Undang ayat 3 ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Untuk mensikapi ketiga kasus di atas, maka dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, yaitu apabila bentuknya berupa keluhan pasien atau netral, maka hanya dianggap sebagai ungkapan ketidakpuasan pribadi. Apabila berupa keluhan pasien itu merujuk ke arah menghina atau menuduh, maka dianggap sebagai bentuk tuduhan yang merusak reputasi. Bagaimana dengan status hukumnya? Apabila keluhan pasien terkesan netral, maka dianggap sebagai hak berekspresi dari pasien. Namun, apabila ke arah menghina atau menuduh, maka dapat masuk ke dalam arah pencemaran nama baik. Kemudian untuk potensi pelanggaran Undang-Undang ITE, apabila hanya berupa keluhan yang bersifat netral, maka tidak relevan dan tidak melanggar Undang-Undang ITE. Namun, apabila ada unsur penghinaan dan menuduh, maka dapat dikenai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kemudian, sebagai dokter gigi, langkah apa yang bisa kita lakukan? Apabila keluhan pasien tersebut bersifat netral, maka kita bisa melakukan edukasi, klarifikasi, maupun mediasi. Namun, apabila dirasa keluhan pasien tersebut merujuk kepada suatu bentuk penghinaan atau menuduh, maka kita sebagai dokter gigi berhak melakukan somasi dan laporan hukum. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah adanya tindakan malpraktik, maka dokter gigi perlu memperhatikan segala aspek norma dalam praktik kedokteran gigi yang meliputi kepatuhan etika, disiplin, dan hukum.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang error prosedur pada operatif dentistry, khususnya pada perawatan tumpat direk restorasi permanen komposit. Pada kasus pertama, ada pasien merasa tidak puas dengan hasil kerja dokter gigi yang telah dilakukan 4 kali penambalan estetika, namun dianggap tidak memuaskan. Dalam kasus ini, apa yang terjadi? Apakah dokter gigi melakukan suatu tindakan salah prosedur? Atau dokter gigi melakukan tindakan tidak sesuai kompetensi karena sudah beberapa kali dilakukan penumpatan namun tidak ada hasil yang memuaskan. Kemudian kita bergeser ke ke kasus yang kedua, yaitu pasien dirawat berupa penumpatan gigi namun malah mengakibatkan gigi pasien semakin ngilu, semakin sakit. Dalam hal ini, apakah dokter gigi melakukan kesalahan diagnosis yang mengakibatkan perawatan yang dilakukan tidak tepat sehingga menimbulkan adanya rasa sakit? Ada lagi kasus yang ketiga. Pada kasus berikut, pasien justru merasa sakit dan makanan sering terselip setelah dilakukan perawatan. Apa yang terjadi? Terlihat jelas pada penumpatan tanpa adanya overhanging. Apakah pada kasus ini dokter gigi melakukan tindakan kesalahan prosedur? Error prosedur dalam kedokteran gigi didefinisikan sebagai kesalahan yang terjadi pada suatu tahap perawatan, baik karena faktor yang berada dalam kendali operator maupun di luar kendali, dan umumnya berhubungan dengan kurangnya pengetahuan atau konsentrasi dokter gigi. Error prosedur merupakan penyebab tersering terjadinya kegagalan perawatan dalam bidang kedokteran gigi. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir error prosedur, khususnya pada penumpatan direk komposit. Yang pertama adalah tentang seleksi kasus. Kita harus memperhatikan indikasi dan kontraindikasi restorasi atau penumpatan direk komposit. Apakah kasus yang akan kita selesaikan merupakan indikasi tumpatan. Kemudian pasien dengan resiko karies tinggi memiliki resiko kegagalan yang lebih tinggi. Kemudian pada kavitas yang luas, resiko kegagalan lebih besar. Oleh karena itu, bisa dipertimbangkan untuk dilakukan restorasi indirek. Kemudian pada kavitas dengan beban tekan yang besar, resiko kegagalannya akan lebih besar juga. Oleh karena itu, perlu diperhatikan retensi dan resistensinya. Kemudian pada kavitas yang dalam, perlu adanya pulp protection. Yang kedua adalah tentang isolasi. Yang sering terjadi adalah adanya kegagalan isolasi. Isolasi yang ideal yaitu menggunakan rubber dam dengan klem yang sesuai. Memastikan area kavitas bebas dari kontaminasi saliva dan cairan longga mulut. Kemudian, kegagalan isolasi ini bisa berpengaruh kepada berkurangnya kekuatan ikat, menurunnya sifat fisik dan mekanik tumpatan resin komposit. Kemudian yang ketiga yaitu preparasi kavitas. Kekuatan tarik pada dentin yang sehat dan affected dentin lebih tinggi daripada infected dentin. Oleh karena itu, perlu dilakukan preparasi untuk menghilangkan seluruh dentin yang terinfeksi karies. Kemudian, preparasi tergantung dari perluasan kavitas, yaitu preparasi dapat meliputi karies pada marginal ridge, karies pada email, dan dentin. Kemudian pada email sendiri, retensi mekanis pada aprismatic email itu sangat kurang meskipun dengan pengetsaan, sehingga perlu dilakukan pemotongan email untuk membuka prisma email. Pada penelitian, hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi peningkatan retensi
antara 25 hingga 50%. Kemudian yang keempat adalah etsa asam. Pemilihan bahan adhesif pada restorasi resin komposit harus dilakukan dengan tepat. Pada bahan adhesif total etch, pengeksaan pada ml dilakukan lebih lama, yaitu sekitar 15 detik. Sedangkan pada dentin yaitu sekitar 10 detik. Hasil dari pengeksaan pada email yaitu berupa terlihatnya email yang kasar atau tidak rata dan tampak frosty white di bawah cahaya. Apabila terjadi under etching, maka permukaan kasar tidak akan tercapai. Dan apabila terjadi over etching, maka akan terbentuk monokalsium fosfat dihidrat, yaitu produk samping yang tidak larut yang akan dapat melemahkan ikatan. Bahan adhesif yang kedua yaitu bonding. Dentin bersifat hidrofilik karena terdapat cairan pada tubulus dentinalis, sehingga kekuatannya lebih rendah dibandingkan dengan email, sehingga membutuhkan bahan bonding agent. Kualitas bahan bonding agent dipengaruhi oleh pemilihan bahan bonding yang tepat. Kemudian ada role of evaporation, yaitu penguapan bahan pelarut pada bonding. Kemudian adanya lack of isolation, yaitu adanya kontaminasi cairan pada saat proses bonding. Untuk role of evaporation ini, yaitu setelah aplikasi bahan bonding hendaknya dibiarkan selama beberapa detik terlebih dahulu untuk memberikan waktu bagi bahan pelarut untuk menguap yang akan dapat membantu meningkatkan ikatan bonding. Kemudian ada curing atau penyinaran. Penyinaran selama 20-30 detik baik dilakukan tergantung jenis sinar yang digunakan. Kemudian polimerisasi terbaik tercapai pada ketebalan 0,5 hingga 1 mm pada restorasi resin komposit. Ketebalan komposit maksimal yaitu 1-2 mm pada penyinaran tunggal. Kemudian jenis sinar yang digunakan yaitu LED memiliki resiko microleakage lebih rendah dibandingkan dengan quartz tungsten halogen. Kemudian soft start polymerization itu menunjukkan bahwa menurunnya microleakage dan meningkatkan marginal adaptasi dari resin komposit. Kemudian sudut cahaya penyinaran harus tegak lurus dengan area tumpatan. Jika terjadi penyimpangan, maka akan terjadi penetrasi dan intensitas sinar yang akan berkurang. Kemudian shades of composite atau warna pada komposit. Pemilihan shade komposit atau warna sangat penting dalam restorasi estetik. Setiap brand komposit memiliki karakteristik yang spesifik. Pada warna terang, degree of conversion dari komposit lebih tinggi. Sedangkan pada warna gelap, degree of conversion komposit lebih rendah, sehingga membutuhkan intensitas penyinaran yang lebih optimal untuk mendapatkan pengerasan yang optimal. Pada pemilihan shade tersebut, hendaknya dilakukan pada pencahayaan alami, gigi dalam keadaan basah. Dan shade hendaknya diletakkan di dekat dengan gigi yang akan dilakukan penempatan. Kemudian ada insufficient packing, yaitu biasanya terjadinya voids atau rongga pada tumpatan komposit. Merupakan penyebab kegagalan restorasi, yaitu berupa fraktur atau restorasi dapat lepas, serta dapat terjadi karya sekunder.
Void terjadi karena insersi bahan komposit yang tidak tepat, kondensasi yang tidak maksimal. Untuk menghindari void pada daerah interproksimal, wajib menggunakan matriks. Kemudian finishing dan polishing. Permukaan kasar merupakan retensi plak dan mikroorganisme. Adanya overhanging atau tonjolan yang tajam pada tumpatan menyebabkan iritasi pada gingiva dan mukosa. Daerah interproksimal memerlukan finishing dan polishing strip atau bisa menggunakan soft like this. Finishing dan polishing hendaknya dilakukan dalam keadaan basah. Tidak disarankan dilakukan dry finishing karena dapat membuka margin dentinal pada dentin restoration. Mas ini nggak apa-apa? Diulang, oke. Kesel ya. Ya baik. Tak minum dulu nggak apa-apa ya. Ini kan dikat ya. Selanjutnya yaitu finishing dan polishing. Pada permukaan yang kasar, maka akan terjadi retensi plak dan mikroorganisme. Kemudian adanya overhanging atau tonjolan yang tajam pada tumpatan dapat menyebabkan iritasi pada gingiva dan mukosa. Kemudian pada daerah interproksimal hendaknya dilakukan finishing dan polishing menggunakan strip atau soft like this. Finishing dan polishing hendaknya dilakukan dalam keadaan basah. Tidak disarankan dilakukan dry finishing karena akan membuka margin dentinal pada dentin retention interface. Kemudian polimerisasi itu akan menghasilkan oksigen inhibitor layer yang bersifat uncured sticky rich layer yang akan mempengaruhi permukaannya. Aduh mas, stres aku lagi. Tar dulu. Ini nggak bisa dikasih notes di sini ya. Dentin restoration, restoration interface. Polimerisasi menghasilkan oksigen. Pada saat dilakukan menghasilkan oksigen inhibitor layer, yaitu suatu lapisan yang sehingga oke. Kemudian finishing dan polishing. Pada permukaan yang kasar akan terjadi retensi plak dan mikroorganisme. Kemudian adanya overhanging dan tonjolan yang tajam pada tumpatan, maka akan terjadi iritasi pada gingiva dan mukosa. Kemudian daerah interproksimal hendaknya dilakukan finishing dan polishing strip, atau bisa juga menggunakan soft like this. Kemudian finishing dan polishing dalam keadaan basah. Tidak disarankan untuk dilakukan dry finishing karena akan membuka margin dentinal pada dentin restoration interface. Kemudian pada proses polimerisasi akan menghasilkan suatu sisa oksigen inhibitor layer, yaitu suatu lapisan yang tidak terpolimerisasi, sticky, dan resin rich layer yang akan mengganggu pelekatan sehingga harus dilakukan finishing dan polishing. Demikian kuliah kita hari ini. Kita sudah mempelajari tentang norma dalam kedokteran gigi yang meliputi etika, disiplin, dan hukum, serta kita sudah mempelajari error prosedur yang kemungkinan terjadi pada saat penumpatan resin komposit pada praktik sehari-hari. Pada kuliah ini diharapkan mahasiswa lebih mampu memahami tentang norma dan error prosedur, sehingga kedepannya dalam praktek sebagai dokter gigi akan meminimalisir terjadinya malpraktik. Demikian kuliah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.